Coba lihat sekeliling lo, berapa banyak dari kita yang menghabiskan malam weekend cuma dengan buka aplikasi merah ini, Netflix, scrolling tanpa tujuan, sambil mikir, mau nonton apa ya? Di era yang serba digital ini, Netflix bukan cuma aplikasi. Netflix adalah gaya hidup. Dia mengubah cara kita kencan, cara kita ngobrol sama teman, bahkan cara kita binge-watching sampai lupa waktu. Kalau lo ngerasain perubahan yang sama semenjak ada Netflix, lo harus tahu perjalanan Netflix buat jadi raksasa streaming global ini. Perjalanan mereka dimulai dari hal yang paling sepele, denda keterlambatan kaset video. Kita harus mundur ke tahun 90-an. Saat itu, penguasa hiburan di Amerika cuma satu, Blockbuster. Kaset VHS atau VCR adalah raja. Mau nonton film baru, lo harus ke toko, ambil kaset fisik, bawa pulang. Dan ini dia, plot twist awalnya. Starting point-nya adalah tahun 1997. Waktu itu kalau lo telat balikin kaset seminggu aja, lo kudu siap-siap boncos. Karena lo harus bayar denda yang mahal banget. Disinilah muncul ide gila dari seorang entrepreneur bernama Reed Hastings. Reed Hastings didenda $40, sekitar Rp600.000 kalau sekarang. Cuma gara-gara dia telat balikin kaset Apollo 13 ke Blockbuster. Waktu itu dia kesel banget. Keinginan Reed Hastings bukan cuma terhindar dari denda, keinginannya adalah menghilangkan rasa bersalah dan friksi saat menyewa hiburan. Dia ingin pengalaman menonton film jadi simple, effortless, dan tanpa stres soal deadline pengembalian. Dia bilang, kenapa nggak ada layanan kayak gym aja sih untuk nonton film? Bayar iuran bulanan, terus kita bebas pakai kapan aja, habis itu balikinnya juga kapan aja. Dari keresahan itu, bersama Mark Randolph, mereka merancang ide, menyewa film lewat internet, dan mengirimkannya langsung ke rumah pelanggan via pos. Awalnya pakai kaset VHS, tapi kaset itu gede dan mahal buat dikirim. Untungnya, DVD baru aja muncul, lebih ringan, lebih murah dikirim, dan mereka punya ide dan desire kuat untuk revolusi hiburan. Tapi, ternyata, jalannya nggak semulus itu. Mereka punya lawan yang berat saat itu. Siapa lawan mereka? Ya siapa lagi kalau bukan Blockbuster. Blockbuster saat itu nilainya miliaran dolar, punya ribuan toko. Netflix cuma perusahaan startup kecil yang mengirim DVD lewat pos. Pada tahun 2000, Netflix nyaris bangkrut. Reed Hastings datang ke kantor CEO Blockbuster dan menawarkan Netflix untuk dibeli seharga $50 juta. Tahu apa respon CEO Blockbuster? Mereka tertawa dan menolak mentah-mentah tawaran dari Netflix. Blockbuster menganggap ide menyewa DVD via pos itu konyol. Ini adalah sebuah lelucon dan tidak akan bertahan. Big mistake. Sebenarnya, Reed Hastings punya visi yang jauh lebih gila. Dia pengen bikin platform yang bisa streaming, nonton film tanpa kaset, tanpa DVD, dan langsung di komputer. Tapi, di awal tahun 2000, internet itu masih lambat. Ide streaming itu mahal, buffernya lama, dan teknologi belum mendukung kayak sekarang. Jadi, selama bertahun-tahun, Netflix harus bertahan dengan bisnis DVD via pos yang rentan rugi. Ini adalah masa-masa perjuangan yang bikin kepala pusing. Pada sekitar tahun 2007, internet mulai kencang, bandwidth jadi murah. Netflix sadar dan yakin bahwa ini saatnya. Akhirnya, mereka resmi meluncurkan layanan streaming tanpa biaya tambahan untuk pelanggan DVD mereka. Ini adalah perubahan game. Mereka udah nggak lagi menjual produk fisik, tapi mereka memberikan akses. Tapi, plot twist terbesar terjadi setelah tahun 2010. Para perusahaan film dan TV tradisional mulai takut sama Netflix. Mereka menarik lisensi konten mereka yang membuat tiba-tiba perpustakaan Netflix menjadi kosong. Hal ini membuat Netflix harus berinvestasi gila-gilaan di konten orisinal. Di tahun 2013, mereka merilis film House of Cards. Kualitasnya setara film Hollywood, dibintangi aktor papan atas, dan yang paling penting, mereka merilis semua episode sekaligus. Inilah yang menciptakan istilah binge watching, perubahan cara kita mengonsumsi hiburan. Sementara Netflix berubah menjadi raksasa konten, apa kabar si raksasa sombong? Blockbuster. Ya, mereka stuck di masa lalu. Mereka terlambat, dan akhirnya, Blockbuster bangkrut pada tahun 2010. Ironisnya, mereka jatuh karena mereka menertawakan ide yang seharusnya mereka beli seharga $50 juta. Hari ini, Netflix adalah pemimpin global dengan lebih dari 230 juta subscriber. Mereka nggak cuma menghilangkan denda,
tapi juga menghancurkan konsep schedule television. Kita nggak lagi menunggu hari Rabu jam 8 malam. Kita yang menentukan kapan season baru itu tayang di hidup kita. Mereka mengubah cara kita berinteraksi dengan cerita. Semua karena satu orang yang marah karena denda kaset. Sekarang, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kisah Netflix? Jangan pernah menyepelekan masalah kecil yang membuat lo frustrasi. Bagi Reed Hastings, denda $40 itu adalah sinyal bahwa ada cara yang lebih baik. Netflix mengingatkan kita, kalau lo menemukan pain point, dan lo bisa menyelesaikan masalah itu dengan solusi simple yang futuristik yaitu streaming, lo nggak cuma akan sukses, lo akan mengubah cara dunia bergerak. Itu tadi cerita Netflix yang merubah keresahan menjadi teknologi yang sangat merubah flow kehidupan sampai sekarang. Next kita bahas story brand legendaris, apalagi? Jangan lupa subscribe dan share video ini ke temen lo yang suka binge watching. See ya on the next binge.